Selamat datang, para hadirin sekalian. Malam ini, kita akan menyelami inti dari cara kerja masyarakat, mekanisme ekonomi. Ini adalah tulang punggung setiap bangsa yang menentukan bagaimana kekayaan diciptakan, sumber daya dialokasikan, dan kebutuhan masyarakat dipenuhi. Kita akan membahas dua filosofi yang berlawanan dan telah membentuk sejarah dunia, liberalisme dengan pasarnya yang bebas dan inisiatif individu, serta komunisme dengan perencanaan terpusat dan kolektivitasnya. Mana yang lebih efisien? Mana yang lebih adil? Bersiaplah untuk mendalami argumen-argumen yang akan menantang pandangan kita tentang kemakmuran, kesetaraan, dan peran negara dalam ekonomi. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini untuk memahami sistem ekonomi mana yang paling menjanjikan untuk masa depan kita bersama. Terima kasih, moderator. Hadirin yang terhormat, mekanisme ekonomi yang paling efisien, inovatif, dan pada akhirnya paling menguntungkan bagi masyarakat adalah pasar bebas yang kompetitif. Inti dari mekanisme ini adalah interaksi sukarela antara individu dan perusahaan yang mengejar kepentingan mereka sendiri dalam kerangka hukum yang jelas dan ditegakkan. Harga berfungsi sebagai sinyal yang akurat, mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan. Persaingan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan produk serta layanan yang lebih baik dan lebih murah kepada konsumen. Pemerintah berperan penting dalam melindungi hak milik, menegakkan kontrak, mencegah praktik monopoli, dan menyediakan jaring pengaman sosial minimal bagi mereka yang membutuhkan. Namun, intervensi pemerintah yang berlebihan dalam mekanisme pasar hanya akan menciptakan distorsi, inefisiensi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Biarkan tangan tak terlihat pasar bekerja, dan kita akan menyaksikan kemakmuran yang lebih besar bagi semua. Terima kasih dari kubu liberal. Argumen yang jelas tentang keunggulan pasar bebas. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dari kubu komunis. Terima kasih, moderator. Kubu liberal menggambarkan sebuah dunia ideal pasar bebas, namun kenyataannya jauh dari itu. Mekanisme ekonomi liberal yang didasarkan pada pengejaran keuntungan pribadi tanpa batas inevitably mengarah pada ketidaksetaraan yang ekstrim, eksploitasi, dan krisis yang berulang. Pasar bebas bukanlah tangan tak terlihat yang adil, melainkan sebuah arena pertarungan di mana yang kuat selalu menang dan yang lemah selalu tertindas. Mekanisme ekonomi yang ideal adalah perencanaan terpusat yang demokratis, di mana keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan berdasarkan motif keuntungan segelintir kapitalis. Negara, sebagai representasi rakyat, memiliki peran utama dalam mengelola sumber daya dan alat produksi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ini bukan tentang menghilangkan pilihan atau inisiatif, melainkan tentang mengutamakan kesejahteraan kolektif di atas keuntungan individu dan menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Terima kasih, kubu komunis atas pandangan yang sangat berbeza. Sekarang, kita masuki sesi sanggahan dan pertanyaan. Anda mengadvokasi perencanaan terpusat yang demokratis. Namun, bagaimana mungkin sekelompok perencana pusat dapat memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan ekonomi yang efisien bagi seluruh masyarakat yang kompleks dan dinamis? Sejarah negara-negara dengan ekonomi terencana menunjukkan kekurangan barang, antrian panjang, inovasi yang terhambat, dan kebebasan ekonomi yang ditekan. Bagaimana model Anda akan menghindari jebakan-jebakan ini? Kritik Anda berdasarkan pada implementasi perencanaan terpusat di masa lalu yang seringkali bersifat otoriter dan tidak demokratis. Model yang kami bayangkan adalah perencanaan yang partisipatif dan terdesentralisasi, di mana data kebutuhan masyarakat dikumpulkan dari bawah, dengan melibatkan perwakilan pekerja, konsumen, dan ahli di berbagai bidang. Teknologi informasi modern juga dapat sangat membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data ini untuk membuat perencanaan yang lebih akurat dan responsif. Tujuan kami adalah menghilangkan anarki produksi kapitalis yang menyebabkan pemborosan dan krisis,
dan menggantinya dengan koordinasi yang rasional demi kepentingan bersama. Anda memuji persaingan pasar sebagai pendorong inovasi. Namun, bukankah persaingan ini juga seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan praktik-praktik yang tidak etis, seperti mengeksploitasi pekerja, merusak lingkungan, atau menciptakan produk yang cepat usang, planned obsolescence, hanya untuk meningkatkan penjualan? Bagaimana mekanisme pasar Anda mengatasi masalah-masalah ini? Memang benar bahwa pasar bebas dapat memunculkan praktik-praktik negatif. Inilah mengapa peran regulasi pemerintah yang cerdas sangat penting untuk menetapkan standar etika, melindungi lingkungan, dan menegakkan hukum persaingan yang sehat. Namun, intervensi ini harus ditargetkan dan minimal agar tidak mematikan inovasi dan efisiensi pasar secara keseluruhan. Solusinya bukan menghilangkan pasar, melainkan membangun kerangka regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa persaingan berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Sangat dinamis. Sekarang, kita masuki sesi argumen penutup. Kaum liberal, Anda terlebih dahulu, disusul kaum komunis. Hadirin yang terhormat, mekanisme ekonomi pasar bebas, dengan segala tantangannya, tetap merupakan cara terbaik untuk menciptakan kemakmuran, mendorong inovasi, dan memberikan kebebasan ekonomi kepada individu. Dengan memberikan ruang bagi inisiatif pribadi, persaingan, dan penentuan harga oleh pasar, kita menciptakan sistem yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah adalah untuk memastikan aturan main yang adil dan menyediakan jaring pengaman bagi yang membutuhkan, bukan untuk mencoba mengendalikan seluruh roda perekonomian yang terbukti mustahil dan kontraproduktif. Masa depan yang lebih sejahtera terletak pada kekuatan pasar bebas yang bertanggung jawab. Visi Anda tentang pasar bebas yang bertanggung jawab terdengar ideal. Namun sayangnya, sejarah kapitalisme penuh dengan bukti sebaliknya, ketidaksetaraan yang terus meningkat, krisis yang tak terhindarkan, dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan kita. Mekanisme ekonomi yang didasarkan pada perencanaan terpusat yang demokratis adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sumber daya dan produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan semua orang, menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Ini bukan utopia, melainkan sebuah imperatif moral dan praktis untuk membangun dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia, di mana kesejahteraan kolektif menjadi prioritas utama. Kita telah menyaksikan sebuah perdebatan yang intens dan penuh wawasan mengenai mekanisme ekonomi. Kita telah mendengar bagaimana liberalisme memperjuangkan kekuatan tangan tak terlihat, pasar, kebebasan individu, dan persaingan sebagai pendorong utama kemajuan dan inovasi. Di sisi lain, komunisme mengedepankan perencanaan terpusat yang demokratis, kepemilikan kolektif, dan distribusi berdasarkan kebutuhan demi mencapai keadilan dan stabilitas sosial. Perdebatan ini mengingatkan kita bahawa pertanyaan tentang mekanisme ekonomi ideal adalah kompleks dan tidak memiliki jawapan tunggal yang mudah. Kedua pendekatan memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing. Namun, yang terpenting adalah bahawa kita terus berdialog, belajar, dan beradaptasi untuk mencari jalan terbaik menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan adil bagi semua. Terima kasih atas partisipasi aktif anda hari ini. Semoga diskusi ini memberi inspirasi dan pemahaman baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk episod pro dan kontra selanjutnya. Sampai jumpa.